Halo sahabat sekalian, kembali lagi bersama kita di Bintang Tamu Channel bersama saya Lisa Bun. Dan saya Herman. Kali ini kita di video ini ada ditemani seorang temen. Beliau ini adalah Tony Bertolios. Nah, ini kebetulan kali ini kita mau ngulik ya, Man ya. Gimana Pak Tony ini, seorang Tony Bertolios, kisah suksesnya yang bisa kita sharing terhadap sahabat di sana. Ya, Pak Tony gimana? Terima kasih banget sudah datang di sini loh Pak. Terima kasih juga sebelumnya. Terima kasih buat Koko, Arman, dan Cici Lisa yang sudah mengundang saya di sini untuk satu kesempatan luar biasa buat saya untuk bisa hadir di podcast ini. Jadi mungkin apa yang saya sampaikan ini saya bukan menyampaikan sesuatu yang luar biasa ya. Jadi sebenarnya ini hal yang biasa saja, kisah hidup saya bagaimana saya sampai berada ibaratnya di titik inilah. Ya, kita pengen ngulik dikit lah. Jadi saya mulai dari seks Surabaya ya. Ya. Mungkin saya dari Kalimantan, tepatnya dari kota Balikpapan. Jadi saya mulai dari kecil sampai SMA saya itu di kota Balikpapan. Nah, saya mulai ke Surabaya ini itu waktu itu juga bukan sesuatu yang memang direncanakan. Memang waktu itu keluarga juga bukan keluarga yang berkecukupan ya. Waktu keluarga papa mama waktu itu juga memang kondisi tidak terlalu baik. Kebetulan ada satu saudara yang berbaik hati kasih sedikit sumbangan lah buat saya dan beliau juga ingin saya ibaratnya anak kamu yang datang kecil ini karena waktu Koko dan Cici sudah ke Surabaya semua. Jadi tinggal saya sendiri kan. Dia juga bisa menikmati ibaratnya sekolah di kota besar lah, mungkin yang mencari sesuatu yang baru ya di kota besar karena kan saya dari kecil juga hanya di kota kecil aja. Oke, singkat cerita saya kota besar waktu itu sudah ada Koko saya dengan sedikit uang yang saya waktu itu otomatis saya harus kuliah dong ya. Ya. Waktu saya kuliah saya juga kalau saya tanya teman saya, kamu kuliah di mana? Ubaya. Saya tanya teman sebelah lagi, kamu kuliah di mana? Di WR. Kuliah di mana? Di Petra. Kayaknya kampusnya heboh-heboh ya, terkenal. Kamu kuliah di mana? Saya cuma bingung. Dengan duit yang pas-pasan gini, terus kita tahu lah ya mau sekolah kayak kelas-kelas gitu kan nggak mungkin dengan hanya duit 1 juta 2 juta saat itu. Betul. Akhirnya saya coba mendaftarkan di Stikom waktu saya diterima. Tapi seharusnya udah diterima saya mau sekolah Stikom, saya beli komputer aja nggak punya. Jadi daripada saya dibully, saya mengundurkan diri dan saya nggak sekolah di komputer kan. Ini saya pikir-pikir apa ya saya coba mencari beberapa referensi. Salah satunya memang saya dari kecil itu memang hobi dengan ikan ya, jadi senang pelihara ikan mulai dari ikan kecil apapun juga saya pelihara gitu ya. Ya udah dengan sebenarnya setengah putus asa sih saya ambil sekolah perikanan gitu loh. Bukan ujian yang saya dapatkan awalnya, banyak saudara itu yang bakal ngomong gini nih, ini anak sekolah perikanan mau jadi apa besarnya gitu, jadi bingung juga gitu. Tapi ini perikanan ini berarti bukan karena memilih subjek ini dari kecil, enggak? Kalau saya mungkin waktu itu saya punya pilihan dan punya uang, mungkin saya di Ubaya atau di Petra yang mungkin teman-teman pada di sana semua ya. Kayak ini namanya kecil itu senang ya, teman yang bareng gitu. Jadi kan ya kita harus tahu diri lah saat itu memang nggak punya apa-apa ya udah akhirnya sekolah perikanan. Di perikanan waktu di Unitomo itu satu anak sudah 30 orang kan, dan waktu saya jujur sebagai minoritas salah satunya. Ya, warga keturunan lah ya, warga keturunan. Satu-satunya, oke lah. Tapi kebetulan waktu itu di sekolah juga teman-teman cukup seru juga ya, ada dari Papua, ada yang dari jadi jauh-jauh. Banyak. Karena Surabaya sendiri kayaknya mau sekolah perikanan nggak mau ya. Waktu itu bukan prioritas ya mungkin ya. Menarik gitu. Yang teman-teman banyak dari daerah juga datang ya udah. Saya sekolah di sana untuk menyambung hidup saya dan walaupun sekolahnya juga bukan sekolah yang mahal ya, tapi waktu itu memang biaya juga nggak punya. Sempat saya itu sampai jual teh botol, juga jual donat di JMP karena kan ada Ati juga yang buka toko sana. Tante di sana saya bilang, boleh nggak saya pinjem dong tempat depan untuk jualan gitu loh. Memang hasilnya sih kalau ngomong secara rupiah nggak seberapa, tapi saat itu ya untuk ngomong untuk nyambung hidup lah ya, kayaknya cukup berarti lah. Nah, di sisi lain juga saya juga waktu itu ikut juga mengembangkan budidaya waktu itu yang ikan hias ya, karena kan nggak mungkin kita kuliah mau buat tambak itu belum terpikir lah ya, jadi masih kuliah itu cari yang paling mudah ikan hias kan. Jadi saya pernah nawar itu jenis ikan namanya diskus. Diskusnya kayak dorang gitu ya, kayak dorang warna-warni. Sahabat sekalian mungkin pernah. Kalau
di rumah. Saat itu sampai sekarang belum menghasilkan premium ya. Premium Iya, masih mahal lah. Kira-kira waktu tahun 96 itu ikan diskus itu bukan sesuatu yang mudah dibudidayakan. Betul. Jadi memang masih sangat susah. Banyak orang mencoba budidayakan belum bisa. Ya dengan keterbatasan saya waktu itu cukup nekat beli beberapa ekor induk dengan uang pas-pasan. Saya kembangkan dan ternyata bisa berhasil. Itu kalau boleh tahu tuh, itu sempat survei dulu atau gimana sampai menjatuhkan ke pilihan ikan diskus ini? Saya waktu itu cuma melihat, saya kan suka ikan hias ya. Jadi saya sering ke toko ikan hias. Kalau saya waktu di awal-awal di sekolah itu di Surabaya dia, hiburan saya itu ke toko-toko ikan. Bisa setengah hari di sana cuma liatin ikan gitu loh. Ya kan memang nggak punya duit gede ya lihat aja kan. Mempelajari. Mungkin segmen yang dipilih diskus ini karena harganya ya mungkin ya. Bilang kopi dan sebagainya biasa gitu. Biasa. Kasarannya, mohon maaf sih, saat itu yang terkenal budaya itu di Tulungagung. Di Tulungagung kalau ikan kopi lah, ikan gapit lah. Betul. Tulungagung nggak bisa pernah diskus. Nah jadi ini kan memang spesial dan nanti belum bisa banyak kembangbiakan. Dari situ saya tertantang. Jadi ini menarik banget loh, mencari yang paling susah untuk dibudayakan dengan modal empot-empotan. Jadi setengahnya kalau orang ngomong nyalinya gede. Nyalinya gede. Jadi itu menjadi salah satu saya selalu punya tantangan sendiri. Mengembangkan segala sesuatu yang nggak banyak orang kerjakan. Kalau misalnya orang sudah kerjakan, saya pikir gitu, orang lain aja bisa. Mohon maaf nih, yang biasa-biasa aja bisa, ngapain lagi saya harus kembangkan? Saya kembangkan sesuatu yang belum bisa dikerjakan. Solution strategi. Iya, jadi gitu. Akhirnya saya coba budidayakan itu dengan 1 ekor pasang, itu akhirnya bisa menghasilkan. Bisa beli indukan lagi sampai waktu itu hampir 20-30 ekor indukan. Di mana saya bisa produksi kira-kira 200 sampai 300 ekor per bulan ya. Wih, lumayan lah gitu loh ya. lumayan. Untuk seorang mahasiswa menyambung hidup. Boleh tanya pemasarannya gimana? Ini karena memang waktu itu ikan diskus bukan ikan umum ya. Betul. Jadi dicari orang. Jadi apa yang saya kerjakan ini dicari orang. Pemilihan segmen. Catat ya sahabat sekalian, ini pemilihan segmen harus yang lagi digemarin ya. Ya, bukan cuma dikenal, maksudnya Premium. Tidak banyak orang yang bisa kerjakan. Memang yang hobi itu tidak banyak, tapi pilihannya juga nggak banyak gitu loh. Jadi oke, berarti kalau di Surabaya waktu itu yang bisa ternak diskus cuma 2. Satu waktu namanya Pak Arek di Tambak Jok ya, dan satu ya saya, cuma 2 orang. Jadi cuma 2 orang ini bisa ternak, ya 2 orang ini yang dikenal gitu. Di Jakarta ya Jakarta sendiri. Jadi waktu saya indukan pertama yang saya beli itu saya ke Jogja. Saya ke Jogja naik bus. Cari indukan yang bagus ya. Bukan cari yang bagus, indukan yang murah. Kembali lagi sahabat sekalian, karena budgetnya ini terbatas man. Jadi ini yang bagus mahal. iya, cari yang murah. Pokoknya dikira cuma yang penting kalau bisa beranak jadi duit lah gitu. Biarpun jelek pun jadi duit gitu. Oh iya, tapi dari itu akhirnya bisa beli yang bagus ya. Ya memang perlu waktu ya, text time namanya, dengan keterbatasan yang masih waktu ya. Singkat ceritanya dari ternak diskusi itu saya bisa bayar kuliah. Ya kuliah kan memang maksud saya dapat beasiswa juga, tapi kan nggak semua ya, tetap harus sebenarnya ya namanya hidup juga pengen beli ini beli itu ya kan. Salah satunya ya nggak banyak sih, tapi waktu bisa beli mobil 1. Wow. Habis itu Keren tuh. Itu saya kan nggak banyak kan gitu, waktu bisa beli mobil 1. Yang penting cukup. Yang penting cukup. Tapi berguna ya. Ngekredit, masih mengkredit, mencicil. Dulu kan, dengan kita masih mahasiswa punya mobil sendiri ke sekolah. Mobil pertama saya beli waktu itu Panther Miyabi. Panther Miyabi. Ya, bukan Miyabi yang sekarang. Panther. Kita Panther yang unik ya. Yang unik. Itu mobil pertama saya gitu loh. Ini berapa ya? Murah banget karena dari temen gitu, dan memang kondisinya udah bagus banget. Tapi satu kebanggaan ya dengan jerih payah bisa beli mobil sendiri gitu loh. Dari awal merintis sampai bisa sekolah, dapat beasiswa, balik lagi. Ini mahasiswa yang bisa berpikiran buka usaha sendiri sampai bisa investasi beli mobil juga. Nah ini gimana? Cara mengelola pikirannya gimana? Sebenarnya Mindset yang harus dibentuk, sharing. sebenarnya bukan hal yang spesial ya dalam arti ya. Kuncinya ya apa yang kita dapatkan ya harus bisa disisihkan buat investasi. Kembali lagi sih, ini ada lebih ke manajemen keuangan ya. Ya saya tidak berusaha gini, kalau mau ngikutin
gaya hidup nih. Contoh waktu teman-teman, soalnya zamannya masih muda-muda, wah, buatnya naik klub lah malah. Ya. Minum-minum, happy-happy. Saya merasa gini, karena saya memang mencari uang susah. Jadi saya benar-benar ya hal-hal seperti itu saya nggak ikutin gitu loh. Ya itu juga mungkin menjadi apa ya, menyelamatkan saya tidak terjerumus dalam dunia gitu ya, karena saya dulu susah waktu dulu, jadi saya nggak ikut itu. Berarti waktu itu mungkin Pak Tony belum merasa itu di atas ya? Iya, saya masih Itu hanya jembatan. betul. Ya pokoknya kita coba dari Anda saya kembangkan. Belum merasa puas lah waktu itu ya? Kalau ngomong puas itu apa ya? Saya selalu belajar nih, tidak ada namanya. Padahal kuliah loh itu, kuliah pegang uang segitu bisa beli mobil. Biasanya anak-anak zaman sekarang ya sahabat sekalian ini kan pasti udah, waduh aku sudah sukses. Saya nggak pernah merasa dia sukses karena gini, kalau saya ngomong satu saya sukses di kampus saya gitu kan, saya kampus teman saya mah receh. Ibaratnya saya nyabik, mereka sudah kijang ya. Ya kan memang kalau di kampus saya ya bayang lah gitu loh. Bahkan waktu itu zamannya handphone itu mungkin di satu kampus yang pegang handphone cuma saya gitu. Karena Udah pacaran belum Ko Tony waktu kuliah? bayangkan ya sekolah perikanan, habis itu ya apa ya, nggak terlalu memikirkan diri sendiri ya, gimana cari duit. Jadi Berarti kita benar-benar berhemat ya. bener-bener nggak sampai nggak pacaran untuk tetap meraih mimpi. lebih tepatnya nggak laku. Nggak laku. Ini memang kebutuhan dibutuhkan atau hanya untuk dibawa aja gue? Waktu itu Waktu itu memang gini, ngomong kebutuhan ya, yang punya handphone masih terbatas kan. betul. Ya, tapi saya ingin begini, saya selalu ingin menjadi sesuatu yang ibaratnya dilihat orang itu lebih. Contoh gini, contoh yang misalnya gini ya, yang jual ikan tuh banyak gitu. Tapi yang Oke. jual ikan ini pegang handphone, kayaknya lebih keren ya. Oh ya, jadi Salah satu prestis lah ini ya. cara saya berusaha memberani diri saya gitu. Iya. Jadi, contoh misalnya orang biasa bawanya, contoh jual ikan pakai resep lah misalnya, apa kantongan plastik. Saya mungkin kasih paper bag deh gitu loh. Iya. Gitu. Jadi saya ingin Packaging. saya ingin lebih bagus, berbeda. Pikirannya lebih maju ya. Pikirannya lebih maju. Itu penting ya, sahabat. Bukan tamu ya. Jadi supaya ya berbeda sama orang lainnya. Karena kalau misalnya kita menjual yang sama dengan yang lain ya, ini hanya kita ngomong harga. Tapi kalau kita menjual sesuatu yang berbeda, orang melihat value lebih dari barang yang kita jual. Itu yang saya selalu tampilkan dalam apa yang saya jual, apa yang saya pasarkan. Ini kok bisa? Perjalanannya gimana nih? Kok bisa lika-likunya? Kok bisa sekarang terkenalnya dari crab aquatic? Sahabat sekalian, ini Pak Tony Bertolius ini adalah salah satu pemilik dan pembudidaya penggemukan crab aquatic yang sekarang lagi viral di Indonesia. Benar-benar luar biasa beliau ini, meskipun dari daerah bahkan sampai ibu kota, sampai beberapa aparat pemerintahan juga tertarik untuk mengreview beliau ini loh. Jadi ya singkat ceritanya dari kuliah saya ya dengan ala kadarnya saya kembangkan ya, dan juga sekolah juga kasih saya beasiswa dari Undip Mat, dan nanti saya lulus dengan sebagai summa cum laude. Summa cum laude, hebat. Iya, tapi sebenarnya kalau ngomong diaplikasikan dalam bisnis sebenarnya juga nggak terlalu banyak sih sebenarnya gitu. Iya. Tapi bersyukurnya saya orang yang selalu berusaha belajar. Itu jadi saya cuma bisa ngomong gini, apapun yang Anda kerjakan sekarang saat ini, belajar dan merasa menjadi selalu hijau itu adalah hal penting. Karena Selalu merasa hijau, merasa kayaknya ini masih bego aja, masih berarti jangan cepat merasa puas. Saya selalu Masih belum sukses. Iya, saya berusaha untuk meng-courage diri saya untuk kamu ini masih biasa, kamu harus masih belajar, kamu harus bisa lebih lagi gitu. Jadi out of box terus buka satu. Nah, ya kembali lagi dari ikan hias kan akhirnya saya kembangkan terus sampai punya toko ikan hias. Habis itu saya juga pernah mengembangkan namanya zaman Elokan ya. Saya pegang beberapa distributor makanan. Bahkan waktu sampai kalau di makanan itu sudah tontonan sih waktu itu. Dan memang Yang cacing beku itu ya, cacing beku. Tontonan dulu. Jual waktu zaman Elokan itu cukup menarik ya. Waktu itu kita mau jual apa aja lah kok kayaknya gitu. Mau jual filter laku, mau jual pompa laku, jual apa laku, booming. Ya, itu lumayan get money lah kalau duit lagi bisa yang kumpul lah, bahasanya ngumpul.
kemudian zaman online kan juga akhirnya berakhir juga kan, namanya kan sustainable. Saya lari ke bisnis akuarium, waktu zamannya ada akuarium tempel tembok. Akuarium jadi akuarium yang tempel di tembok, Ya. namanya akuarium tempel tembok. Itu waktu sempat saya cukup banyak dijual di sana, itu inovasi saya juga. Habis itu lari ke aquascaping, jadi saya hampir kalau ngomong hampir 20 tahun ya di dunia perikanan. Dunia perikanan. Dunia perikanan, jadi ngurusin kolam, 20 tahun. Sampai sekarang pun saya masih punya customer yang sudah hampir 50 tahun ya, masih langganan kita untuk bersihin akuarium itu. Oh, masih melayani itu ya? Tapi memang tidak terlalu banyak ya, tapi ya masih ada langganan-langganan yang masih banyak ya untuk jasa perawatan. Kita jadi ngurusin jasa perawatan. Cuma di satu titik saya tuh berpikir gini, kerjaan kok rasanya ya ini naik turun lagi, ini naik turun lagi gitu kan. Namanya barang hobi kan nggak ada yang apa ya? Continue. Monoton saya gitu kan. Saya mulai berpikir untuk dulu sekolah itu ya bukan sekolah yang biasa sih sebenarnya gitu kan. Sekolah harusnya anak budidaya dan sebagainya. Dan saya melihat memang bisnis yang paling bisa jangka panjang dan menghasilkan mungkin itu ada di bidang seafood atau konsumsi. Dari sana saya akhirnya berpikir ya, memilih dong konsumsi banyak, ada mau lobster lah, ada mau udang lah, Ada tiram lah. banyak lah, ide banyak gitu. Karena saya dari Kalimantan dan kota Balikpapan itu terkenal dengan kepiting ya. Betul ya, kepiting kan Balikpapan, Tarakan, pusatnya juga. Saya melihat bahwa kepiting itu di nelayan itu banyak kepiting namanya kepiting kurus atau kepiting yang ukurannya kurang bagus dan sebagainya. Itu harganya murah dan dijual pun kadang-kadang nggak laku. Gitu. Jadi kepiting yang biasa Anda makan itu yang sudah gemuk-gemuk gitu. Nah, ini terus gimana ngembangnya ya? Nah, yang teknologi yang ada ya paling kalau ditambak, dilepas dan sebagainya. Iya. Gitu. Tradisional. Tradisional. Singkatnya satu hari itu saya melihat ada satu teknologi namanya Crabtrose. Crabtrose ini waktu di suatu artikel di China ya, tentang itu kira-kira kalau ngomong hari ini nih 10 tahun yang lalu, 10 sampai 11 tahun yang lalu 11 tahun. sudah ada sebenarnya, sudah ada. Saya lihat, tapi waktu itu saya cuma lihat mau bangun di mana ya, waktu itu masih sibuk di akuarium masih ramai. Nah setelah 5 tahun kemudian saya berpikir kayaknya saya harus di bisnis konsumsi lah. Literaturnya ada, lihat di YouTube ada, nonton cuma ada, terus belinya gimana? Semua barangnya dari China dan mahal gitu. Akhirnya saya berimprovisasi dengan beberapa box yang ada di Indonesia. Saya modifikasi, saya bikin semirip mungkin dengan yang ada di mereka. Dan jadi saya itu dari box saya bikin. Sahabat sekalian, ini contoh-contoh boxnya. Oke. Ya ini pun masih generasi 2. Jadi ada namanya generasi 1. Oh, ada lagi. Keren. Yang pertama itu saya buat itu generasi 1. Nah, generasi 1 di mana? Berarti nggak langsung jadi kayak gini ya? Jadi suatu generasi 1 saya buat itu, saya cukup nekat sih waktu itu. Saya berpikir, saya berhitung, waktu saya untuk bikin generasi 1 saya bikin 1000 unit. 1000 unit Langsung 1000 unit. Langsung 1000 unit. Nggak tahu caranya, cuma saya punya satu keyakinan gitu. Saya ini sekolah perikanan, lulus S1, masa bikin begini nggak bisa. Ya, Sumba kumlot pula. setengah PD tapi gitu. Ya tuh, bahkan saya selalu bilang sistemnya bakal jembatan dong. Mau maju, gagal ya kan? Sudah bakal jembatan, bikin kan? Iya. Generasi 1, gagal. Gagal lagi. Generasi 1 gagal. Jadi, saya bikin pintunya banyak yang rusak, kepiting banyak lepas dan sebagainya. Jadi, bukan berarti yang apa yang bisa lepas. Bisa dong, kan kepiting kuat sekali. Jadi waktu saya bikin generasi 1, pintunya itu masih pakai kayak akrilik gitu ya. Dicapin ini pecah semua. Oh. Sistem airnya itu karena saya hanya melihat aja, jadi saya tidak menganalisa dengan benar, saya cuma nyontek mereka lakukan apa. Ternyata tidak sempurna, tidak bagus banget gitu. Jadi banyak kepiting mati, salah manage dan sebagainya. Jadi bukan berarti ya selalu mulus semua ya. Jadi Berarti 1000 unit itu rugi? ruginya di sistemnya. Tapi waktu itu kita trading kan, nah, itu tetap untung. Masih muter lah. Jadi kasarnya rugi-rugi, tapi nggak babak belur lah. Ya kan, nggak babak belur. Ya singkat cerita dari generasi 1 ini, terus saya belajar banyak dari generasi 1 ini, kemudian saya bikin generasi 2. Nah generasi 2 itu terus saya pindah ke Uyung. Nah Uyung itu saya bikin generasi 2. Kebetulan tempat yang sana juga habis, saya harus pindah tempat baru. Nah ini generasi 2. Nah dia waktu bikin generasi 2, ya namanya sudah pernah salah di pertama, babak belur kan. Belajar, pembelajaran. Iya bodoh, salah itu 2 kali kan. Tapi yang luar biasa gini, waktu saya bikin yang pertama salah dan gagal, itu saya tidak berhenti. Saya konsisten dengan apa yang saya pikirkan,
Dan saya punya keyakinan bahwa ini bisa, tapi yang caranya harus saya ubah gitu loh. Jadi saya tidak menyerah gitu ya. Banyak orang yang kadang-kadang mengerjakan sesuatu salah, ya sudah ya nggak bisa, udah dibuang. Enggak, saya tetap seperti orang ngomong kekeh lah, ngotot istilahnya. Karena keyakinan Ngotot lah ya. ngotot. Akhirnya saya bikin generasi 2, ternyata generasi 2 ini berhasil. Akhirnya diliput banyak media massa dan sebagainya, sampai ya Sampai seluruh TV lokal sudah meliput beliau ini. ya. Habis itu dari ini pun belum sempurna. Otomatis kan, karena ini yang kita buat ini adalah hasil modifikasi. Jadi dari pabrikan modif jadi begini. Saya nggak berpuas diri dengan sini. Akhirnya saya dengan pengalaman saya memodif lagi yang sesuai dengan keinginan saya. Keluar namanya generasi 3 yang ini. Sebentar ya sahabat sekalian, saya ambilkan generasi 3-nya. Yang biru ya. Kalau generasi 3 ini kita memang ini sudah desainnya ada desain apa yang saya pikirkan saya tuangkan di sini semua. Makanya kayak logo. Berarti ini satu tempat ini bisa dua kepiting. Ya, jadi saya sudah desainkan gimana cara efisiensi bisa di-sekat 2, kemudian pintu juga bisa dibongkar pasang kayak gitu. Sorry. Posisinya, tapi intinya ini bisa dibongkar pasang ya. Ya. Jadi kalau dulu kan masih harus pakai reflect, kalau ini bongkar pasang. Pintunya pun saya harus bikin 3. Di dunia itu orang kalau bikin sistem rekonstruksi paling pintunya ada biru, ada merah, ada putih gitu. Saya enggak, saya bikin warna-warni. Pertama banyak orang yang pesimistis ngomong, ngapain kita bikin warna-warni nanti kamu nyetok. Ternyata ini sangat berguna. Contoh, kan kepiting itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang betina, ada yang jantan, ada yang kurus, ada yang gemuk. Nah, dulu orang udah kasih tempel nomor semua 1, 2, 3 dan sebagainya. Sekarang saya nggak usah. Oh, yang kuning ini untuk kepiting dulu, yang merah itu kepiting dulu, yang biru ini untuk kepiting yang penggemukan, yang putih ini siap jual. Jadi sudah seperti itu. Dan memang paling Improvisasi. Iya, bahkan malah di luar negeri itu mereka sangat appreciate banget dengan apa yang dikerjakan dengan di Indonesia. Kamu hebat banget bisa bikin warna-warni, colorful gitu loh, nggak monoton gitu loh. Jadi selain dari fungsi, saya juga mau pikir gimana estetikanya menarik. Jadi berfungsi dan nice looking. Boleh tahu nggak? Oke. Ketika ada warna yang biru, ada warna yang Putih. putih. Jadi ini waktu kita pertama kali launching ada warna biru dengan pintu merah, orange dan biru. Ternyata restoran itu juga orang gini kan, saya kepingin dong kepitingnya biar pelanggan itu lihat Tertarik ya. Gitu kan. Akhirnya kita berpikir keras untuk kita keluarkan yang namanya generasi 3.2 ini, yang pintunya sudah bening, boxnya juga bening. Jadi kalau kepitingnya udah Oh, jadi ini kayak show, ya, lebih ke showcase. Ini versi resto. Versi resto. Teman-teman yang mau buka resto, ordernya yang itu ya. Ya. Karena harusnya restoran ini keren ya masakannya. Jadi gini, kalau orang dulu mungkin kalau di restoran beli ikan gurami sudah di frozen ya. Sekarang mereka punya akuarium, show. Kepiting pun juga kalau Anda sekarang beli di restoran paling sudah diikat ya. Ya, Hai, kalau kepitingnya dalam kondisi hidup Anda posmen sosmed gitu. masih keren. Sudah keren gitu. Jadi kalau kita berusaha merubah paradigma gimana makan kepiting dengan lebih keren gitu. Dan kepitingnya juga tidak terlihat tersiksa. Ya kan kalau diikat itu terlihat tersiksa. Tersiksa kasihan. Kalau gini mah dipotong. Minimal dia main-main dulu sebelum potong. Iya. Pak Noni, Ya. pernah nggak ditipu orang sih? Aduh, Ngulik sedikit dong. kalau bahasa- Pernah nggak sih? Kalau namanya bahasa ditipu, namanya bahasa dibohongin itu kalau kita kerja ya, namanya dibohongin ditipu kayaknya belum kerja deh namanya. Ya macam-macam lah bentuk model bohong dan tipuan juga. Misalnya kita di bisnisnya aja lah. Kadang-kadang kita berbuat sama banyak klien ya. Namanya klien itu kadang-kadang ya mohon maaf sih, uang kecil aja mereka mau gitu loh. Jadi kadang-kadang bos, tolong dong bos, kita mau ini buat modal ini dan kita transfer barang nggak dikirim. Jadi hal-hal gitu. Tapi juga- off the record ini nggak semua nelayan ya, tapi nggak semua nelayan. Tapi saya juga banyak klien yang baik, yang sampai sekarang juga banyak kita lalu. Tapi ada satu gue yang nakal lah. Namanya juga di Pastilah ya. Apapun juga saya nakal juga. Restoran tuh juga gitu. Kita pernah ada di satu restoran yang saya nggak perlu sebutkan, sampai dia lumayan beberapa juta gitu tutup. Restorannya. Iya tutup dan orangnya juga hilang. Teman saya percaya bahwa rezeki itu juga ada yang ngasih. Dan rezeki itu juga apa ya, kalau kita bisa kehilangan pasti kita akan diberikan lebih. Amin. Saya selalu gitu karena saya dari dulu saya kehilangan berapa pun saya dapatnya lebih kok. Jadi saya nggak pernah merasa kehilangan. Saya selalu mensyukurin apa yang saya dapatkan hari ini. Gini Pak Tony, masih ada yang belum ter-achieve nggak? Berarti belum puas dong kalau dari bahasanya tadi dengan sekarang kondisi
krep akuatik ini sudah benar-benar mendunia ya sahabat Belum Puas ya. Kalau bentuknya belum loh. Di Indonesia maksud saya. Kalau mau mendunia itu sangat semua orang di India ya, Iya. bahwa apa yang menjadi idenya mereka itu bisa diapresiasi di dunia itu satu kebanggaan yang luar biasa. Ya, saya nggak tahu ya namanya jalan hidup itu kita mau dibawa kemana kan kita nggak pernah tahu. Yang penting kita selalu berusaha melakukan yang terbaik dan selalu menjaga kepercayaan dari setiap orang yang mempercayai kita kan. Karena saya percaya bisnis itu nggak mungkin maju kalau kita juga kita kerja nggak dipercaya gitu kan. Berarti ini krep akuatik ini bisa kalau misalnya lahannya kecil, kita mau budidaya kepiting, dibikin seperti ini meskipun jauh dari laut bisa ya? Bisa. Jadi, Tanpa bau juga ya dengernya tadi ya? betul. Jadi ini mungkin apa ya? Karena saya di bisnis perikanan cukup lama, terutama di hobi ya. Jadi saya ini memang lulusan perikanan, tapi kan saya bukan tipe orang yang suka, maaf nih, suka berpanas-panasan atau suka ditambak seharian gitu. Saya bukan tipe yang suka begitu. Jadi saya selalu berusaha mencari usaha yang saya nggak harus jauh-jauh dari rumah, tapi bisa menghasilkan. Nah, kenapa saya pilih sistem crab house ini? Karena saya bisa melakukan ini di rumahan aja, nggak perlu tempat yang luas. Tapi dapat pelatihan juga kan Mbak? Kalau Nanti itu, untuk jadi, pelatihan bagaimana tentang mungkin orang awam sahabat di sini mau pengen nyoba nih punya crab house di rumah, tapi caranya nggak ngerti, ada pelatihannya juga. Mengenai budidaya ini tadi kan itu sempat bilang pengemukan. pengemukan. Ini ada berapa jenis budidaya pengemukan atau yang lainnya mungkin? Oke, saya jawab sini satu ya. Jadi kalau latihan gini, karena yang namanya bisnis yang menghasilkan itu pasti banyak yang berminat. Nah, karena banyak yang berminat kan banyak yang ingin tanya, belajar dan sebagainya. Saya termasuk tipe orang yang bukan pelit ilmu. Ya, nanti saya juga, oke, kalau kamu belajar kita bagikan. Saya percaya rezeki dan berkat itu masing-masing. Gitu. Saya nggak pernah, nanti jadi saingan, nggak pernah punya pikiran gitu. Ya, jadi saya membuka beberapa pelatihan di Surabaya dan di Jakarta. Itu lebih lengkapnya nanti bisa mungkin menghubungi nomor telepon kalau mau ditulis di bawah sini, yang dimana nanti ada adminnya akan bantu kapan ada jadwal pelatihan. Jadi buat mereka yang mungkin mau Tertarik lah, atau iya. ini bisnis bisa nggak ya, mungkin coba dipelatihannya dulu, mempelajari dulu, memungkinkan untuk dikerjakan. Lebih baik begitu, berarti gua mau pelatihan daripada sudah invest banyak terus nggak bisa gitu kan. Terus menjawab pertanyaan ini untuk saya sendiri. Penggemukan. Penggemukan, oke. Pengemukan, nah sebenarnya pengemukan ada jenis yang lain apa? Oke, dengan sistem ini sebenarnya tidak monoton hanya untuk pembesaran. Orang identik kan gini, udang pembesaran, ayam pembesaran, sapi pembesaran, semua pembesaran kan. Di kepiting ini cukup menarik. Jadi pembesaran juga bisa, tapi di kepiting itu ada yang namanya pengemukan. Kalau saya tanya nih, di bisnis perikanan ada nggak yang namanya pengemukan? Belum ada. Belum kan? pernah. Kayaknya cuma ada satu deh selama ini kepiting. Kalau mungkin saya ada yang salah ya nggak tahu ya. Tapi setahu saya penggemukan di seafood itu cuma kepiting aja. Nah, pernah kan makan kepiting itu danmuk atau udah mati kurus? Pernah. Nah, itulah yang menjadi masalah nelayan. Karena nelayan menangkap itu, mereka nggak mungkin milih ini kepiting kurus dilepas, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Nangkap ya ditangkap gitu. Nah, setelah itu disortir ada yang gemuk, ada yang kurus. Nah, pertanyaan gini, kok bisa namanya kepiting kurus? Nah, kepiting kurus itu sedikit saya ceritakan supaya teman-teman ngerti juga. Jadi kepiting itu kalau dia sudah membesarkan badan, dia melakukan proses namanya molting atau dia mengganti kulit lama dibuang, dia keluar kulit baru lagi. Nah, waktu dia molting dari ukuran lama ke ukuran baru itu 100%. Wow, Oh, berkembangnya langsung berhenti. Jadi contoh, misalnya dia ukuran lama 100 gram, begitu dia molting apalagi betul dia jadi ukuran baru 200 gram. Nanti dia molting lagi jadi 100 gram. Dia molting lagi jadi 700 gram. memberikan ruang ya. Ya, jadi dia membesarkan diri. Nah, cuma dia bukan kayak keong, misalnya dia kalau mau gede, dia keluar, dia cari rumah babi, masukin. Tapi kepiting dia membesarkan badannya, terus mengeraskan. Nah, ini juga jadi menariknya gini, waktu dia molting, itu kan badannya jadi empuk dulu kan? Iya. Itu ada satu jenis lagi, namanya kepiting soka. Oh itu yang dinamakan kepiting soka. Pada saat dia molting. Itu langsung diambil. Jadi nggak sampai badannya keras. Oh, aku doyan banget itu, Man. Nah, itu jadi buat teman-teman yang suka makan kepiting tapi nggak mau repot. Iya, kita makan kepiting soka. Yang penting dari kulit itu sebelum 6 jam atau 12 jam itu masih empuk badannya. Jadi semakin waktu semakin keras ya. Nah, jadi waktu sebelumnya keras itu bisa diambil itu namanya soka.
Oh. Nah, tapi kalau dibiarkan sampai 2-3 hari, dia akan jadi kepiting dewasa yang besar. Nah, tapi waktu dia habis ganti kulit, kan karena dia badannya yang ukuran lama ke ukuran baru itu menjadi 2 kali lipat. Yang terjadi badan dalam itu kopong. Kurus dia jadinya. Iya, karena dia Empuk-empuk. bahasanya dia kayak nge-stretch badan dia kayak dimelarin. Iya. Akhirnya kan kosong. Ya, kita makan cabai tapi kulitnya besar, isinya Ya, full ya. karena itu dari ukuran lama dia lebarin. Jadi yang dilebarin cuma cangkangnya, Cangkangnya. tapi isinya masih isi Yang lama. lama. Nah, itu yang disebut kepiting kurus. Nah, cara berikutnya gimana? Dia butuh makan aja. Dia makan untuk mengisi badannya lagi, merubah yang air itu jadi daging. Nah, waktu digemukin, sudah gemuk padat gitu, cepat dijual. Kenapa? Kalau enggak, dia molting lagi jadi soka lagi. Jadi seperti itu. Prosesnya penggemukannya berapa lama? Kalau untuk penggemukan itu rata 2-4 minggu. 2-4 Ya. minggu. Lewat itu dia molting lagi ya. Kalau sampai gemuk dibiarin, dia molting lagi, ulangi lagi hasilnya gitu. Jadi makanya di usaha ini bisa namanya pembesaran, bisa mau jadi gini, dibesarin nih, begitu dibesar molting mau dipanen enggak? Kalau dipanen itu namanya soka. Tapi mau dipanen biarin dia jadi kepiting dewasa masuk ke pengemukan. Pengetahuan nih guys, Nah, kita kalau- baru tahu. Kalau kepiting jantan kita ngomongin pengemukan. Iya. Nah kalau kepiting betina ini apa? Misi telur. Oh, Nah, kalau kepiting yang betina kan kita enggak. Orang identik dengan piring telur adalah betina makan telurnya, bukan dagingnya. Karena kalau betina kan capit juga lebih kecil, Iya, gitu. iya, iya. Kepalanya lebih gede karena isi telur. Jadi kalau betina kita fokus untuk kita pelihara untuk nambahin volume telurnya. Kalau jantan kita nambahin untuk volume daging. Makanannya dibedain atau gimana? Makanan kepiting sebenarnya makannya ada. Antara jantan dan betina. Oh enggak, ayo sama lah. Ini ya? Sama. Nah, sebenarnya makanan itu yang ada selama ini biasa orang kasih ikan, kerang, apapun juga pokoknya penting makanan seger. Mau ibaratnya mau ayam mati, mau lele atau mau udang mati apapun bisa dia makan. Nah, cuma kita juga ada satu teknologi kita mengembangkan namanya kita beri makan buatan seperti ini. Maaf ya, miss. Ini hebat ini. Ya, miss. Jadi ini adalah makanan kepiting yang kita produksi ya. Jadi orang-orang pelihara kepiting kayak hobi di rumah. Pernah ya? Jadi pelihara ikan cuma kasih gini aja. Akuarium gitu. Jadi saya berusaha mengangkat konsep bisnis kepiting. baunya kayak ebi gitu Yang guys. biasanya orang harus ditambang gimana gitu. Jadi cuma di rumah bangun tidur minum kopi sambil pelihara kepiting. Seru ya jadi itu yang kita bangun. Jadi bisnis gimana menarik satu bisnis menjadi urban farming. Karena kalau urban farming bisa dilakukan di mana aja, tinggal skalanya mau besar. Jadi kalau itu skala ini, Bu, bicara skala. Ya. Menurut Koko ini skalanya sudah dibesarin sampai misalnya berapa ribu kepiting ini? Kalau skala itu tergantung tempat. Saya ngomong tempat dan modal. Jadi ada memang orang-orang yang ibaratnya modalnya ada, tempatnya nggak ada, berarti akan dibatasi sama tempat. Ada juga orang yang punya tempat besar, tapi modalnya nggak ada, akan dibatasi dengan tempat juga. Jadi saya bilang untuk mulai usaha ini modal dan tempat itu menyesuaikan. Menyesuaikan. Kan box ini kayak Lego gitu ya, kalau yang bisa disusun ya. Jadi ada yang misalnya punya duit cuma beli 50 box, ya 50. Besok dia punya uang lagi mau nambah bisa tinggal di sana. Semudah itu. Menariknya gitu. Jadi kayak kita ngomong kayak mainan jadi. Dari modal menyesuaikan. Dari modal menyesuaikan. Betul. Jadi nggak ada modal yang saya ngomong harus berapa, nggak ada. Ibu-ibu di rumah ini bisa ini sambil jaga anak, nggak repot ini. Kalau nggak cari kepiting loh ibu. Menambah penghasilan tambahan. Lo berarti kok berarti bisa nelurin juga Kalau untuk pembibitannya? pembibitan, oke, banyak orang nanya, ini bibitnya ada nggak? Karena kita ini di Indonesia, karena kita di Indonesia mereka tahu deh. Kita ini di negara yang bisa ngomong sumber daya alam banyak dan luar biasa. Betul. Kepiting itu di alam itu berlimpah ruah. Jadi kalau mau mikir budidaya sama di alam tinggal nangkep masih banyak. Berarti nggak usah pakai nolorin ya? Nah sekarang gini ya, satu ekor betina kepiting Iya. itu kayak telur itu 1 juta. Wow. Anda punya cuma Jadi semua? ngomong 1 juta jadilah 10%. 10% Iya. itu masih berapa? 100.000. 100.000. Anda punya box cuma 100, terus 900-nya mau dibuang kemana? Berarti nggak perlu susah-susah nelorin. Rasanya bukan pilihan yang itu. Jadi saya ngomong lebih, ya kalau Anda cuma misalnya skala kecil, ini kan beli aja dari nelayan di alam banyak, murah, dan sekalian juga ini memberikan hasil tambahan buat nelayan kan?
Jadi mereka senang nangkap jadi jual. Dari Pak Tony juga jualan juga Oh, bibitnya. kita juga membantu nelayan. Membantu ya. Nah, jadi gini, dulu tren bisnis itu ada gini, kalau nelayan nangkep. Kepiting itu ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang jantan, ada yang betina. Nah, kalau mereka nyetor ke pengepul, itu biasanya pengepul kan hanya mau jual yang mereka bisa jual. Betul ya? Kalau yang nggak bisa jual ya mereka nolak. Jadi kadang-kadang mereka bawa misalnya disortir. Wah ini kekecilan nggak mau. Wah ini kurus nggak mau. Ini capitnya yang satu nggak mau. Jadi akhirnya bawa 10 kadang-kadang kebeli cuma 5. Ya betul. Atau 6 ekor. Tapi buat apa? Nah kadang mereka tuh harus jual lagi di pasar. Mereka kadang-kadang akhirnya dapat tuh dijual murah-murah kan gitu ya. Ini membantu. Nah, Membantu. dengan teknologi seperti ini, contoh nih lain kirim ke saya gitu, dapat yang kecil, oh nggak apa-apa, saya jadikan soka. Dapat yang kurang gede nggak apa-apa, saya besarin. Diambil semua pokoknya. Betul, dapat yang sudah dapat yang besar, masih kurus, saya gemukin. Dapat yang sudah besar, sudah siap jual, sudah siap gemuk, ya udah tinggal jual. Jadi klien kirim saya kemana aja, ukuran apapun kita terima, yang penting hidup. Jangan mati ya, betul. Kalau sudah mati ya, maaf kita nggak bisa diterima gitu loh. Jadi kita juga banyak membantu nelayan-nelayan yang selama ini kesulitan menjual produknya, ya kita bisa terima. Ini ketahanannya kepiting ini gini. Cepat mati lah, gampang mati atau Gini, saya ini ya bukan ada penyakitnya nggak sih? penyakit itu pasti ada. Namanya binatang apa aja juga pasti ada penyakit. Virus pun punya penyakit juga gitu kan. Jadi kalau mau penyakit itu ada. Cuma kepiting ini kalau kita ngomong bahasanya nih, kalau kecoa itu di darat ya. Kalau kepiting ini sebenarnya kecoanya laut. Oh. Dia hidup itu kan di namanya dasar. Dia memakan sisa. Jadi dia itu ada binatang dendritus. Di alam bahasa dia dendritus. Crustacea itu udah kepiting itu masuk binatang crustacea. Crustacea sebenarnya binatang yang bottom feeder, dia makan dasar. Namanya dasar itu adalah apa? Sampah. Oh ya, jadi bangkai apa semua yang makan. Ya, jadi kepitingnya sebenarnya di alam ada sebagai Binatang pengurai. Nama binatang pengurai hidupnya kan pernah ada kepiting hidupnya bersih-bersih gitu? Enggak. Di lumpur, kotor dan sebagainya. Berarti daya tahan dia sangat bagus. Luar biasa. Bentuknya begitu. Ditambah lagi dia bisa hidup di 2 dunia, gitu kan? Jenis. Oke, ini ada teknis. Kepiting itu di dunia itu ada 4 jenis. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya. Merah, hijau, ungu, dan hitam. Ya, kalau bahasa Inggrisnya merah itu namanya Cilia olivacea, yang hijau itu namanya Cilia paramusin, yang ungu itu namanya Cilia serrata, yang hitam itu namanya Cilia transcribarica. Ya kan? Ini agak biologi jadi. Kita ikut kuliah guys. Belum banget bisa. Jenis itu ada. Ada semua loh. Jadi kalau di negara lain mungkin ada yang hijau aja. Gitu. Di Indonesia ada. Cuma yang lucunya kepiting ini gini, penyebarannya itu di setiap daerah itu menjadi ciri khasnya. Contoh, kalau kita di Pulau Jawa ini kita mau cari kepiting itu banyak. Rata-rata hijau semua. Kita mau cari yang Rata-rata kita lihat semua hijau. setiap para manusia akan hijau itu dominan di Pulau Jawa. Kalau yang merah ada, tapi sedikit. Yang hitam ada, tapi jarang. Ungu pun ada tapi jarang. Kalau kita bisa geser ke Kalimantan, kita ngomong misalnya di Balikpapan. Kepiting kenari lah ya. Kenari beda, kenari itu kepiting Mokono. Oh, itu kepiting mau beda lagi. Kalau kita ke Balikpapan, kita cari yang hijau ada tapi jarang. Di sana ketemunya apa? Ungu. Berdasarkan daerah gitu. Kalau kita ke Sulawesi, kita cari sana, ketemunya merah. Dominannya merah. Jadi semua kepiting ini ada di Indonesia, cuma di setiap daerah ada dominan. Begitu jadi ceritanya. Jadi kalau pertanyaannya, banyak orang nanya, terus yang enak yang mana? Kalau saya ngomong semua kepiting enak, yang penting padat. Yang penting gemuk. Yang penting padat. Karena restoran juga nggak nanya, kepitingnya warna apa? Yang penting saya pesan yang 500 gram padat. Mau warnanya ungu, hijau, kuning, kelabu, yang penting Betul. karena begitu direbus, semua akan jadi Merah. Pilih kepiting yang padat. seperti itu. Tapi ini menarik, Pak Tony terakhir ya ini ya. Apa sih pesan-pesan buat generasi-generasi zaman sekarang? Gini, saya percaya Tuhan itu selalu memberikan jalan dan talenta ke setiap orang itu masing-masing ada. Saya tidak pernah merasa diri saya orang pintar, tidak. Jadi saya hanya merasa gini, Tuhan itu selalu memberi kita kesempatan. Cuma waktu kesempatan itu datang pada Anda siap. Banyak orang waktu kesempatan datang, dia tidak siap.
Nah, mungkin waktu itu Tuhan kasih saya berkat dan saya siap untuk mengembangkan talenta. Karena kalau kita mau bisnis kepiting, kepiting dari dulu orang sudah makan kepiting ya. Nggak pernah terpikirkan kita mau mikir bisnis seperti ini. Kecuali kepiting baru ditemukan abad ini, enggak kan? Iya. Dari dulu kita kecil udah ngerti kepiting dan sebagainya ngerti. Tapi teknologi dan sebagainya ini ada salah satu yang pengembangan. Celah bisnis ini. Iya benar. Jadi ya saya cuma merasa gini, saya hanya orang yang mengembangkan satu usaha di waktu yang tepat dengan kesempatan yang tepat. Itu aja. Gak ada yang lebih pintar dan yang spesial dari saya. Semua orang spesial dan semua orang punya talenta masing-masing. Berarti intinya kita harus tetap cermat untuk melihat pasar ya, Pak Tony. Dan nggak pernah menyerah ya. Ketipu bolak-balik, nggak masalah ya. Gagal pun ya harus punya keyakinan. Penting keyakinan. Kalau orang gagal tanpa keyakinan akhirnya jadi depresi. Dan nggak boleh cepat merasa puas. Wah itu harus. Gitu. Berarti Pak Tony seorang Tony Bertolius belum sukses sekarang ya? Kita masih ya terus berkembang lah bahasanya gitu. Gak ada yang sukses, cuma yang mungkin hari ini diberi kesempatan lebih gitu aja. Ini yang menarik, Man. Biasanya anak-anak zaman sekarang kan cepet-cepet ya merasa sukses. Wah, bingung ganti mobil, bingung apa, bingung hidup hedon. Tapi beliau ini malah kepingin gali terus ya, kalau bisa nernakin lain-lainnya juga. Ya ada beberapa usaha yang saya sudah pikirkan juga, karena saya selalu nggak tahu ya, karena mungkin gennya itu selalu senang mengembangkan segala sesuatu yang nggak banyak orang kerjakan. Ya itu juga mungkin perlu menjadi apa ya buat teman-teman ya. Motivasi lah, motivasi. Jangan mengerjakan hal-hal yang sudah kerjakan banyak, itu bahasa saya sih Nothing. Dari uangnya gitu, karena sudah semua hal bisa lakukan. Lakukan inovasi sesuatu yang belum banyak orang kerjakan. Itu hanya akan dua, jadi atau gagal. Tapi kalau gagal ya oke lah, semua usaha pasti ada salahnya juga. Tapi kalau Anda berhasil dengan sesuatu yang belum pernah orang kerjakan, saya yakin hasilnya pasti akan berbeda dengan orang yang melakukan. Nah ini teman-teman, saya mau sharing sedikit nih dari filosofinya Tony tadi. Jadi teman-teman harus selalu siap nih menerima kondisi atau rezeki pada saat rezeki itu datang. Jadi persiapkan diri Anda sebaik-baiknya, pada saat rezeki itu datang kita bisa memanfaatkan untuk mendapatkan rezekinya. Pada saat kesempatan datang kita harus siap. Harus siap. Jangan kesempatan datang kita belum siap, ya kan akan berhenti di orang yang Cuman jadi angin aja. Pak Tony makasih banget loh. Dengar-dengar ini pertama kali Pak Tony beliau ini hadir di podcast ya. Ini pertama kali di channel Bintang Tamu kita. Podcast pertama dan pertama kali kita mengulik kehidupan pribadinya dan benar-benar luar biasa. Kita lahir bukan dari siapa-siapa, itu bukan salah kita, tapi pada saat kita meninggal kita bukan siapa-siapa, itu 1000% kesalahan kita ya. Makasih banget ya sudah nongkrongin di Bintang Tamu Channel. Apabila Anda merasa terbantu dengan setiap minggu yang akan kita kulik ke depan, penasaran, please subscribe di bawah, nyalakan loncengnya, dan kalau bisa kita tetap ada tanya jawab ya namanya. Kalau mau tinggalkan komen, mungkin mau ngasih ide juga boleh. Ya. Sekian dari kita, Bintang Tamu.